Tanah Mataram kuno maupun Mataram Islam ternyata memiliki sejarah alam luar biasa. Disitulah pusat terbentuknya Pulau Jawa. Bahkan di seluruh jazirah Mataram sebenarnya berawal dari mulut-mulut gunung berapi yang rajin menyemprotkan magma membara. Di daerah ini pula pernah terjadi letusan supervolcano yang 10 kali lebih dahsyat dari letusan Gunung Tambora, bahkan 100 kali lebih hebat dari letusan Gunung Krakatau. Ada 2 kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha, kemudian Mataram Islam. Kedua kerajaan ini berada di wilayah yang relatif sama. Mataram kuno yang didirikan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya berada di sekitar wilayah Kedu, Magelang, Temanggung dan sekitarnya, termasuk Yogyakarta. Salah satu peninggalan dan tanda keberadaan Mataram kuno adalah Candi Borobudur di Magelang yang dibangun semasa pemerintahan Wangsa Sailendra Sri Maharaja Samaratungga yang berkuasa pada tahun 792 sampai 835. Putrinya Pramodawardhani kemudian menikah dengan Rakai Pikatan, putra Rakai Garung, raja dari Wangsa Sanjaya yang berkuasa pada tahun 828 sampai 847. Pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ini membuat Mataram kuno bersatu. Rakai Pikatan kemudian berkuasa sebagai Raja Mataram kuno pada tahun 840 sampai 856. Di masanya, Kerajaan Mataram kuno dipindah ke Mamratipura di Poh Pitu. Banyak yang meyakini Poh Pitu berada di sebelah timur Prambanan. Keberadaan kerajaan di masa Rakai Pikatan ini juga ditandai dengan peninggalan Candi Prambanan dan Candi Plaosan. Pada tahun 929 Masehi, Mataram kuno dipindah oleh Empu Sendok ke Jawa Timur dengan pusat kerajaan di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Kerajaan ini nantinya berkembang dan mengalami dinamikanya sendiri hingga muncul Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, kekuasaan di tanah Jawa dipegang Kerajaan Demak Bintoro, lalu dipindah ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Putra angkat Sultan Hadiwijaya yang mendapat tanah perdikan di Alas Mentau, Kota Gede, yakni Danang Sutawijaya, akhirnya mendirikan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586. Pusat kerajaannya ada di Kota Gede. Kerajaan kemudian pindah ke Kerto di masa Sultan Agung, kemudian pindah lagi ke Pleret di masa Amangkurat I. Namun, semuanya masih di wilayah Bantul. Mataram Islam kemudian pindah ke Kartosuro dan kemudian ke Solo. Pada tahun 1755, Mataram Islam pecah menjadi 2, yakni Kasunanan Surakarta yang berkeraton di Solo dan Kesultanan Yogyakarta yang berkeraton di Yogyakarta hingga sekarang. Artinya, wilayah utama Mataram kuno dan Mataram Islam secara dominan berada di bagian selatan tanah Jawa, terutama wilayah Yogyakarta hingga Wonogiri. Daerah ini ternyata dulunya adalah lautan yang ganas yang dasarnya dipenuhi gunung berapi. Dan di sini pula awal pembentukan Pulau Jawa akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menghujam di bawah lempeng bumi Eurasia. Sehingga dalam proses puluhan juta tahun, dasar laut terangkat dan akhirnya muncullah Pulau Jawa. Sebelum menjadi Pulau Jawa, daerah yang kini menjadi wilayah Mataram
dulunya termasuk sarang gunung-gunung berapi bawah laut yang begitu aktif. Letusan-letusannya juga begitu hebat. Salah satu bukti letusan itu kini terekam di situs lava bantal di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Bebatuan yang berada di Kali Opak di daerah itu merupakan lelehan magma yang membeku di dasar laut. Kemudian, ketika dasar laut terangkat oleh proses subduksi lempengan selama puluhan juta tahun, lelehan magma yang membeku itu menjadi bebatuan yang kini ada di situs lava bantal. Menurut Profesor Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Bambang Prastisto, lava bantal merupakan bukti sejarah pembentukan Pulau Jawa. Setelah lava bantal, kemudian muncul Gunung Semilir, baru Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung Api Semilir ini juga berada di dasar laut yang terangkat, kemudian menjadi bagian Pulau Jawa, daerah yang kemudian menjadi wilayah Mataram kuno maupun Mataram Islam. Dan gunung ini diperkirakan membentang dari barat Imogiri sampai daerah Gunung Kidul dan sebagian Wonogiri. Gunung Api Semilir inilah yang pernah meletus begitu hebat. Berdasarkan bukti endapan yang dihasilkannya, Gunung Api Semilir Purba pernah mengalami erupsi katastrofik yang kekuatannya nyaris setara dengan super vulkano Toba di Sumatera 74.000 tahun lalu dan super vulkano Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat 2,1 juta tahun lalu. Kekuatan erupsi Gunung Api Purba Semilir saat itu diperkirakan tak kurang dari 10 kali lebih besar dari erupsi Gunung Tambora tahun 1815, 100 kali lebih besar dari erupsi Gunung Krakato tahun 1883, dan 1000 kali lebih besar dari erupsi Gunung St. Helena di Washington, Amerika Serikat tahun 1980. Erupsi Gunung Api Semilir menghasilkan lapisan tufa setebal 1.200 meter yang terekam di Bukit Batur Agung, Yogyakarta dan sekitarnya. Produk erupsi Gunung Api Semilir yang cukup dikenal adalah tebing breksi di Yogyakarta, yang sebenarnya nama batuan yang dijumpai di sana adalah batuan tufa. Berdasarkan umur mineral zirkon yang dijumpai pada tufa, Gunung Api Semilir Purba mengalami erupsi sekitar 20-30 juta tahun yang lalu atau pada zaman Miosen, dan diperkirakan letusan itu mempengaruhi atmosfer bumi. Gas sulfur yang dilepaskan ke atmosfer menyebabkan terjadinya pendinginan bumi dan glasiasi pada kutub-kutub bumi. Lalu, di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung yang terbentuk sekitar 60-70 juta tahun lalu itu juga tadinya berada di dasar laut. Gunung yang kini ada di Desa Ngelanggeran tersebut mulai populer sebagai salah satu destinasi wisata di Yogyakarta. Gunung Api Ngelanggeran lebih muda daripada Gunung Api Semilir. Namun, gunung ini juga pernah aktif dan beberapa kali meletus. Di daerah Sayegan dan Godean, Kabupaten Sleman yang berada di sebelah barat kota Jogja, dulu juga pernah ada Gunung Api Purba, terutama di Desa Pendekan, Celungan Sumber Agung, Sidoarjo, Jering, Moyudan, dan Berjo, merupakan daerah bekas Gunung Api Purba yang bekas-bekasnya masih bisa ditelusuri hingga kini berupa batuan. Ada lagi Gunung Api Purba Wedi Ombo atau Batur yang juga berada di Gunung Kidul. Pada 20 juta tahun lalu, gunung yang masuk dalam formasi Wuni ini juga pernah meletus hebat. Bebatuan bekas letusan dahsyat gunung-gunung api purba di dasar laut yang kemudian menjadi tanah wilayah Mataram itu bisa dijumpai dari barat Yogyakarta hingga Wonogiri, Jawa Tengah.
bukit-bukit di daerah Parangtritis, Pleret, Piyungan, Prambanan, Sleman, hingga Eromoko, Uriantoro, Manyaran memiliki banyak endapan atau batu sebagai bukti keberadaan dan aktivitas gunung-gunung api purba di wilayah itu. Sehingga wilayah Mataram kuno maupun Mataram Islam dulunya sebenarnya lautan ganas yang dihuni beberapa gunung api aktif, bahkan letusannya sampai mempengaruhi kondisi bumi. Namun, karena subduksi lempengan Indo-Australia yang menghujam sejak sekitar 12 juta tahun lalu, mengangkat permukaan dasar laut ke atas permukaan dan menjadi pulau. Proses subduksi yang ekstrim ini berlangsung hingga sekitar 11.500 tahun lalu. Sampai kini pun sebenarnya masih berlangsung, tapi begitu lembut. Proses itulah yang membuat aktivitas magma bergeser ke utara dan muncullah Pulau Jawa. Kemudian setelah Pulau Jawa berkembang, muncullah Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8, kemudian muncul Mataram Islam pada akhir abad ke-16 yang letak kerajaan dan wilayahnya di atas daerah yang dulu adalah dasar laut yang dihuni gunung-gunung berapi yang hebat.